Market Movers pekan keempat bulan Mei 2020. Aset-aset berisiko masih mendapatkan sentimen positif dari pelonggaran lockdown di beberapa negara pandemik dan berita kemajuan penemuan vaksin COVID-19 oleh perusahaan bioteknologi Amerika Serikat Moderna. Namun di sisi lain, pasar juga masih mengkhawatirkan memburuknya data-data ekonomi dan masih meningkatnya kasus positif virus COVID-19. Senin, 25 Mei. Di awal pekan ini, data dari zona euro membuka rangkaian laporan penggerak pasar dengan data GDP final kuartal pertama Jerman pada jam 1 siang. Ini berpotensi melemahkan euro USD bila hasilnya dirilis lebih buruk dari ekspektasi. Selanjutnya, jam 3 sore, data ekonomi Ifo Business Climate bulan Mei dari Jerman berpotensi menopang penguatan euro USD bila hasilnya lebih baik dari ekspektasi. Selasa, 26 Mei. Membuka data di hari Selasa ini, laporan neraca perdagangan periode April dari Selandia Baru berpotensi menekan NZD USD bila hasil yang dilaporkan lebih rendah dari ekspektasi. Di tengah hari, Jepang akan melaporkan data indeks harga konsumen inti tahunannya. Bila hasilnya lebih tinggi dari ekspektasi, USD JPY berpotensi melemah karena penguatan yen. 1 jam setelahnya, jam 1 siang, Jerman akan merilis data survei kepercayaan konsumen bulan Juni versi GfK. Bila hasilnya tidak seburuk ekspektasi, Euro USD berpeluang mengalami penguatan. Sore harinya, Confederation of British Industry akan merilis laporan survei tingkat penjualan di Inggris. Bila hasilnya lebih tinggi dari ekspektasi, ini dapat menjadi peluang penguatan pasangan mata uang GBP USD. Malam harinya, Conference Board akan melaporkan survei tingkat keyakinan konsumen Amerika Serikat untuk bulan Mei. Dan Biro Sensus Amerika Serikat akan merilis data penjualan rumah baru untuk bulan April. Harga emas berpotensi menguat bila data-data ekonomi Amerika Serikat tersebut dilaporkan lebih buruk dari ekspektasi. Rabu, 27 Mei. Data pembuka pada sesi perdagangan Rabu adalah laporan stabilitas keuangan dari Bank Sentral Selandia Baru. Bila nada dari laporan tersebut dovish atau pesimis, maka NZD USD berpotensi melemah. Selanjutnya, Australia akan melaporkan data pertumbuhan total nilai proyek konstruksi yang telah diselesaikan di Australia untuk kuartal pertama. Dan bila hasilnya lebih tinggi dari ekspektasi, AUD USD berpotensi menguat. Sore harinya, Bank Sentral Eropa akan memberikan laporan stabilitas keuangan di zona euro. Bila nada dari laporan tersebut lebih dovish atau pesimis daripada harapan pasar, ini berpotensi melemahkan Euro USD. Malam harinya, pasar akan mendapatkan data indeks aktivitas manufaktur yang dirilis oleh Bank Sentral Amerika Serikat dari negara bagian Richmond untuk bulan Mei. Bila hasilnya ternyata lebih buruk dari laporan sebelumnya, harga emas berpotensi menguat. Kamis, 28 Mei. Jam 8 pagi waktu Indonesia Barat, Bank ANZ akan melaporkan laporan survei tingkat kepercayaan bisnis periode Mei di Selandia Baru. NZD USD berpotensi melemah bila data yang dihasilkan ternyata lebih buruk daripada ekspektasi. 30 menit berselang, data pertumbuhan total belanja modal perusahaan swasta Australia untuk kuartal pertama berpotensi mendukung AUD USD menguat bila hasilnya lebih baik dari ekspektasi. Malam harinya, jam 7 waktu Indonesia Barat, laporan awal indeks harga konsumen Jerman untuk periode Mei akan dirilis. Bila hasilnya lebih baik dari ekspektasi, ini berpotensi mendukung penguatan Euro USD. Jam setengah 8 malam, Kanada akan merilis data current account kuartal pertamanya. Bila hasil yang dirilis lebih buruk dari ekspektasi, pasangan mata uang USD CAD berpotensi naik. Di saat yang sama, rangkaian data penting dari AS akan dirilis. Data-data tersebut yaitu data pesanan barang tahan lama untuk periode April, data GDP Amerika Serikat revisi kedua kuartal pertama, dan data klaim tunjangan pengangguran mingguan. Bila data-data tersebut dirilis lebih buruk dari ekspektasi, dolar Amerika Serikat berpeluang melemah sehingga dapat mendukung penguatan harga emas. Selanjutnya jam 9 malam, Amerika Serikat akan merilis laporan penjualan rumah tertunda untuk bulan April. Harga emas berpotensi naik bila hasil data ini lebih buruk dari periode sebelumnya. Berbeda dari pekan-pekan sebelumnya, laporan cadangan minyak mentah
Amerika Serikat dijadwalkan baru akan dirilis pada jam 10 malam. Bila hasilnya menunjukkan penyusutan cadangan, ini berpeluang mendukung penguatan harga minyak mentah. Jumat 29 Mei, membuka sesi perdagangan hari Jumat, Jepang akan merilis laporan awal produksi industri untuk periode April. Bila hasilnya positif atau lebih baik dari data sebelumnya, ini berpotensi menekan turun pasangan mata uang USD/JPY karena penguatan yen. Di tengah hari, Jepang juga akan merilis data tingkat kepercayaan konsumen untuk bulan Mei. Bila data yang dirilis lebih baik dari ekspektasi, mata uang yen berpotensi menguat sehingga nilai tukar USD/JPY turun. Sore harinya, laporan estimasi indeks harga konsumen atau CPI periode Mei dari zona euro berpotensi mendukung kenaikan pasangan mata uang euro USD bila hasilnya lebih baik dari data sebelumnya. Jam setengah 8 malam, laporan GDP bulanan periode Maret dari Kanada akan dirilis. Bila hasilnya lebih baik dari ekspektasi, ini berpotensi menekan turun pasangan mata uang USD CAD. Bersamaan dengan data tadi, Amerika Serikat juga akan melaporkan dua data penggerak pasar, yaitu data PCE Price Index yang juga merupakan indikator inflasi untuk periode April, dan data tingkat belanja individu bulanan untuk periode yang sama. Bila hasil dari kedua data tersebut lebih buruk dari ekspektasi, ini berpotensi mendukung penguatan harga emas. Selanjutnya jam 8:45 malam hari waktu Indonesia Barat, laporan indeks aktivitas bisnis di Chicago, Amerika Serikat untuk periode Mei akan dirilis. Dan ini berpeluang mendukung penguatan harga emas bila hasil yang dirilis lebih rendah dari ekspektasi. 15 menit kemudian, Universitas Michigan akan merilis revisi survei kepercayaan konsumen Amerika Serikat untuk periode Mei. Bila hasilnya lebih baik dari ekspektasi, ini berpotensi membalik pergerakan harga emas untuk melemah. Berikut adalah jadwal market movers yang lebih lengkap untuk Anda perhatikan, agar Anda tidak kehilangan kesempatan. Segera manfaatkan peluang tradingnya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kontak person Anda di MIFX. Terima kasih dan sukses untuk trading Anda.